Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Bab 211. 01099985. Ini nomor telepon kantor pusat Imperial Dragon Bank, haruskah saya menjawabnya? Zhao Dafu melihat nomor telepon dan bertanya lagi. Ya, nyalakan speakerphone. Qin Yuanlin membuat keputusan yang menentukan. Ini terlalu aneh. Apa yang terjadi dengan bank-bank ini? Seberapa mengerikankah Long Zaitian membuat bank-bank markas besar ini berlutut dan menjilat seperti ini? Zhao Dafu mendengar kata-kata itu, menjawab telepon, dan menyalakan speakerphone secara bersamaan. Halo, bolehkah saya bertanya apakah ini pusat penjualan villa puncak Bukit Gunung Yunlan di kota Linjiang? Ada suara laki-laki yang bagus di ujung telepon. Ya, ada apa? Ketika Zhao Dafu mendengar kata-kata itu, dia menjawab bahwa semua orang mendengarkan dan tidak berbicara. Saya kantor pusat Bank Naga Kekaisaran. Saya baru saja melihat informasi aplikasi pinjaman yang dirilis oleh perusahaan Anda. Setelah pertemuan darurat pertemuan tingkat tinggi bank kami memutuskan untuk memberi Tuan Long pinjaman tanpa bunga sebesar 300 juta yuan. Di ujung telepon yang lain, itu adalah pernyataan yang sama dengan Imperial Central Bank, kecuali bahwa jumlah pinjaman dinaikkan sebesar 100 juta. Saya bingung, apakah bank ini gila? Apakah uang itu berasal dari angin? Tidak dapat dipahami, terlalu sulit untuk dipahami. Zhao Dafu bingung. Apa syaratmu? Zhao Dafu bertanya. Jika nyaman bagi Tuan Long, Presiden bank kami ingin makan bersama Tuan Long. Di ujung lain telepon, ada suara laki-laki yang bagus. Makan lagi. Apakah Anda perlu 300 juta untuk makan dengan Long Zaitian? Gila? Dunia memang gila. Qin Yuanlin, Qin Xiaomeng, dan Gu Qinglian semua membuka mulut mereka sedikit dan tampak terkejut. Mereka semua adalah pinjaman tanpa bunga, semuanya adalah pinjaman tanpa bunga, dan semuanya mengirim uang ke Long Zaitian. Long Zaitian mengatakan sebelumnya bahwa ada banyak orang di dunia ini yang bersedia memberinya uang. Tetapi Gu Qinglian masih tidak percaya, sampai sekarang, dia mempercayainya. Di dunia ini memang banyak orang yang rela memberikan uang kepada Long Zaitian. Hei, bisakah kamu meminta pendapat Tuan Long? Jika tidak nyaman, tidak apa-apa. Prosedur pinjaman akan dilakukan secara normal. Zhao Dafu tidak berbicara untuk waktu yang lama, dan dia sedikit cemas di ujung telepon. Pinjaman tanpa bunga, apakah Anda mengirim uang ke Tuan Long? Mengapa ini? Zhao Dafu tidak terlalu mengerti, dan akhirnya mengatakan keraguan dalam hatinya. Bisnis manajer hari ini adalah sesuatu yang belum pernah dia alami dalam hidupnya. Tidak nyaman untuk mengungkapkan hal-hal ini kepada Anda. Anda dapat bertanya kepada Tuan Long sendiri, apakah Tuan Long sendiri bersedia memberi tahu Anda. Sisi yang berlawanan menjual izin, tampak seperti seorang pengusaha. Zhao Dafu sebenarnya tahu di dalam hatinya bahwa tidak mungkin baginya untuk mendapatkan jawabannya. Ada banyak hal di dunia ini yang tidak diketahui oleh orang biasa. Terima kasih atas pinjaman yang Anda berikan. Saya mempertimbangkannya dengan hati-hati. Untuk makanannya, saya sangat menyesal. Saya tidak nyaman. Pada saat ini, Long Zaitian membuka mulutnya dan berkata. Karena speakerphone dihidupkan, Long Zaitian sedang berbicara di luar, dan dia bisa mendengarnya di ujung telepon yang lain. Anda adalah Tuan Long, dan saya adalah presiden dari markas besar Bank Naga Kekaisaran. Jika memungkinkan, saya ingin makan bersama Tuan Long. Pada saat ini, ada suara yang terdengar agak tua di ujung telepon yang lain, dan sepertinya dia berusia 50-an. Terima kasih atas kenyamanan yang diberikan oleh bank Anda. Saya masih mempertimbangkannya. Untuk makanannya, saya sangat menyesal. Benar-benar merepotkan. Long Zaitian dengan sopan menolak. Tidak apa-apa. Jika Tuan Long membutuhkan pinjaman, dia dapat menghubungi kami. Adapun jumlahnya, Anda dapat terus meningkatkannya. Di ujung telepon yang lain, suara tua itu masih berkata, tidak menunjukkan tanda-tanda marah karena ditolak oleh Long Zaitian. Ini benar-benar menakjubkan, yang mana dari presiden bank kantor pusat ini yang bukan bos besar. Ketika dia berbicara dengan Long Zaitian, dia terlihat seperti cemberut, dan dia sepertinya memohon untuk meminjamkan uang kepada Long Zaitian. Terima kasih. Long Zaitian melanjutkan. Setelah mengobrol beberapa kali lagi, dia akhirnya berurusan dengan presiden markas Bank Naga Kekaisaran. Berdering, berdering, berdering. Zhao Dafu baru saja menutup telepon, dan telepon rumah berdering lagi, dan beberapa telepon rumah berdering secara bersamaan. Melihat ide penelepon dari telepon rumah ini, semuanya dimulai dengan 999, yang benar-benar menakjubkan. Diperkirakan satu telepon rumah sedang sibuk, jadi saya menelepon telepon rumah lainnya. Ini, Zhao Dafu memiliki ekspresi pahit di wajahnya. Dia jelas tidak bisa menanganinya. Dengan begitu banyak panggilan, tidak mungkin untuk menjawab salah satu dari mereka, dan terlalu sulit untuk menjawabnya. Tuan Long, kantor pusat Bank Komersial Ibu Kota Kekaisaran, kantor pusat Bank Linjiang, dan kantor pusat Bank Konstruksi Industri semuanya telah menelepon. Apa yang harus saya lakukan sekarang? Zhao Dafu sangat tertekan. Bagaimana saya bisa menghentikan mereka menelepon?
Long Zaitian juga tidak berdaya, begitu banyak telepon berdering pada saat yang sama, dia benar-benar merasa sedikit sakit di pantat. Tuan Long dengan cepat memutuskan bank mana yang akan dipinjam. Jadi mereka tidak akan menelepon. Zhao Dafu berkata dengan cepat. Bank Sentral Kekaisaran. Long Zaitian hanya acuh tak acuh. Lagi pula, ada panggilan pertama datang dari Bank Sentral Kekaisaran. Baiklah, saya akan menarik aplikasi pinjaman dari platform sekarang. Zhao Dafu berkata seolah-olah dia amnesti, buka saja halaman webnya dan mulai operasinya. Selain itu, dia juga meminta orang-orang di bawah untuk menjawab panggilan bank-bank besar. Bank-bank ini sangat menakutkan, bahkan Qin Yuanlin tidak dapat tersinggung. Setelah menarik aplikasi pinjaman di platform, Zhao Dafu akhirnya menghela nafas lega, dan frekuensi dering berbagai telepon di kantor berkurang secara signifikan. Tuan Long, sudah selesai. Saya sudah mengajukan pinjaman dari Bank Sentral Kekaisaran. Ini akan memakan waktu sekitar 1 minggu untuk mencairkan pinjaman. Pada saat itu, kita dapat menandatangani kontrak yang relevan. Pada saat ini, kata Zhao Dafu. Oke, aku tidak punya masalah di sini. Long Zaitian menjawab. Selesaikan masalah kontrak hari ini. Tuan Long adalah temanku, jadi aku tidak perlu melalui prosedur yang biasa. Tuan Long sangat membutuhkan rumah sekarang, jadi mari kita lakukan prosedur penandatanganan sesegera mungkin. Pada saat ini, Qin Yuan Lindao. Dengan cara ini sebenarnya tidak apa-apa, tetapi pinjamannya belum turun. Jika Anda menjalani prosedur sekarang, mungkin sedikit rusak. Zhao Dafu juga sedikit malu. Aturan dan sebagainya semua ditetapkan oleh orang-orang. Karena ditetapkan oleh orang-orang, mereka dapat diubah. Qin Xiaomeng juga mengatakan bahwa dia tahu posisi Long Zaitian di hati ayahnya. Dari sudut pandang hari ini, identitas Long Zaitian sangat menakutkan, dan itu benar-benar layak mendapat perhatian ayahnya. Ding! Pada saat ini, suara tajam datang dari komputer Zhao Dafu. Apa? Zhao Dafu sedikit terkejut. Bagaimana suara ini bisa akrab? Dia melihat halaman web di komputer. Persetan, ini. Zhao Dafu berseru lagi, sangat terkejut sehingga dia tidak bisa berkata-kata. Bab 212. Zhao Dafu, ada apa? Kenapa kamu selalu terkejut? Qin Xiaomeng sedikit tidak puas. Dia bukan orang real estate. Dia sebenarnya tidak mengerti dampak yang diderita Zhao Dafu hari ini. Mendengar Qin Xiaomeng mengatakan ini, Zhao Dafu juga sedih. Nona, bukan karena saya terkejut, tetapi beberapa hal di luar imajinasi saya. Beberapa hal yang terjadi pada Tuan Long benar-benar di luar akal sehat. Zhao Dafu sedikit sedih. Jadi apa yang terjadi? Qin Xiaomeng bertanya. Pinjaman dilepaskan, Bank Sentral Kekaisaran telah melepaskan pinjaman. Pinjamannya adalah 120 juta dan itu hanya dalam hitungan detik. Sejumlah besar uang dilepaskan dalam hitungan detik. Zhao Dafu sangat otentik. Beberapa tahun yang lalu, butuh setengah tahun untuk mencairkan hipotek, kemudian 3 bulan, dan kemudian sebulan. Sekarang semua jenis prosedur telah disederhanakan dan diinformasikan, dan pada dasarnya bank dapat meminjamkan dalam seminggu. Tapi apa sih pinjaman kedua ini? Ini adalah pinjaman lebih dari 100 juta, tanpa bunga, dan pinjaman diberikan dalam hitungan detik. Alangkah menakjubkan identitas Long Zaitian, sehingga bank sentral bisa begitu lega. Setelah mendengarkan kata-kata Zhao Dafu, semua orang tersentak lagi. Operasi apa ini? Ini benar-benar menakjubkan. Kapan markas besar Bank Sentral Kekaisaran memiliki ambang batas pinjaman yang begitu rendah? Mungkin, ini adalah legenda yang berbeda dari orang ke orang, bukan? Karena pembayaran telah dilakukan, mari kita mulai proses penandatanganan. Tuan Long harus pindah minggu ini. Qin Yuanlin segera berkata, dan dia juga sangat terkejut, tetapi dia tidak menunjukkannya dengan jelas. Bagaimanapun, dia telah menjalani sebagian besar hidupnya, dunia apa yang belum dia lihat. Oke, tidak ada masalah sama sekali sekarang. Zhao Dafu sangat mudah. Ngomong-ngomong, komisimu, aku akan datang ke sini. Long Zaitian memikirkan ini dan berkata, untuk rumah mahal seperti itu, komisi-komisinya tidak sedikit. Tidak, tidak, Tuan Long, apa yang kamu bicarakan? Bagaimana aku masih bisa mendapatkan komisi untuk melakukan sesuatu untukmu? Tidak, 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 tidak. Tuan Long hanya perlu mengingatku, Zhao Dafu. Ketika Zhao Dafu mendengar kata-kata itu, dia sedikit malu. Berpikir bahwa karakter seperti Long Zaitian dapat membuatnya berhutang budi padanya, yang lebih berguna daripada uang. Uang memiliki jumlah, tetapi nikmat manusia memiliki tujuan yang tak terhitung jumlahnya. Berapa banyak atau berapa banyak yang harus Anda ambil? Long Zaitian sangat bertekad. Tuan Long benar. Sebenarnya, Tuan Long tidak perlu membayar komisi apapun. Saya akan menghitung komisi untuknya secara normal. Qin Yuanlin juga berkata. Ketika Zhao Dafu mendengar kata-kata itu, dia tidak bisa menyangkal apapun. Jika dia menolak, dia akan bodoh. Tidak apa-apa, terima kasih ketua, terima kasih Tuan Long. Jika Tuan Long bisa menggunakan saya di mana saja di masa depan, jangan sopan. Zhao Dafu juga sangat hormat dan otentik, dan rasa hormatnya terhadap Long Zaitian bahkan melebihi Qin Yuanlin.
Dia adalah orang tua yang telah berkecimpung di industri ini selama bertahun-tahun, dan dia mengerti apa arti real estate di lokasi khusus. Long Zaitian hanya mengangguk ketika dia mendengar kata-kata itu. Kemudian kembali ke ruang tunggu, terus menunggu Zhao Dafu menyelesaikan prosedurnya. Sekitar setengah jam kemudian, Zhao Dafu akhirnya mengambil alih kontrak yang relevan. Tuan Long, prosedur yang relevan telah selesai. Selama Tuan Long menandatangani namanya di kontrak ini, villa di puncak gunung akan secara resmi menjadi kediaman Tuan Long. Tuan Long akan melihat apakah ada masalah dengan kontrak ini. Jika Anda memiliki pertanyaan, cukup tanda tangani nama Anda. Pada saat ini, Zhao Dafu sangat sabar dan otentik. Datang dan lihat. Long Zaitian mendorong kontrak ke Gu Qinglian dan berkata, dia tidak pandai membuat kontrak. Gu Qinglian berbeda, dia telah berada di grup Gu untuk waktu yang lama, dan dia telah menangani banyak kontrak, dan itu semua adalah jenis kontrak. Gu Qinglian juga melakukan bagiannya, orang yang bisa dipercaya Long Zaitian di sini adalah dia. Mengambil kontrak, Gu Qinglian melakukan perbandingan yang cermat. Dia tidak membahas semuanya, tetapi memberikan perhatian khusus pada beberapa istilah yang sangat penting, dan beberapa istilah yang sangat bermasalah. Setelah sekitar 10 menit, Gu Qinglian melepaskan, pada dasarnya tidak ada masalah, Anda bisa menandatangani. Gu Qinglian memberitahu Long Zaitian, dan Long Zaitian mendengar kata-kata itu. Dia juga mengambil pena dan menandatangani namanya di tempat di mana setiap kontrak perlu ditandatangani. Pena mengikuti naga dan ular, yang kuat, dan karakter naga di langit agak istimewa. Kata-kata yang indah. Melihat tanda tangan Long Zaitian, Gu Qinglian berseru pelan. Apakah Tuan Long belajar kaligrafi? Semangat karakter ini benar-benar luar biasa. Qin Yuanlin menyaksikan Long Zaitian menandatangani namanya di kontrak dan kata-kata yang ditulis oleh Long Zaitian, dia sangat emosional. Dia menyukai kaligrafi, memiliki penelitian tentang kaligrafi, dan suka mengoleksi karya-karya master kaligrafi terkenal. Tidak masuk hitungan jika sudah mempelajarinya, itu hanya tulisan biasa. Ketika Long Zaitian mendengar kata-kata itu, dia tertawa bodoh. Mungkin beginilah karakternya, dia memang berbeda dengan orang biasa. Tulisan tangan Tuan Long bisa menghasilkan uang jika kamu mengeluarkannya. Qin Yuanlin sangat emosional. Sulit untuk mengatakan apakah itu bisa dijual dengan uang. Tapi saya pikir itu cukup bagus dan memiliki perasaan heroisme. Qin Xiaomeng melihat tanda tangan pada kontrak dan sepertinya memahami kebenarannya. Dia tidak tertarik pada kaligrafi, tetapi setelah melihat karakter Long Zaitian, dia memiliki perasaan suka di hatinya. Hal-hal yang tampan lebih menyenangkan, yang normal. Ini hanya sebuah kata yang ditulis dengan pena tanda tangan, tidak berlebihan seperti yang kamu katakan. Long Zaitian sedikit terdiam, mengatakan bahwa tulisan tangannya bagus, dia tidak keberatan. Tetapi dia tidak percaya bahwa dia bisa menjualnya demi uang. Tuan Long terlalu rendah hati untuk mengatakan itu. Anda harus tahu bahwa saya setengah kaligrafer, dan apa yang saya katakan adalah kebenaran. Qin Yuanlin melambaikan tangannya lagi, dan kemudian menghadap Long Zaitiandao. Oke, ditandatangani. Itu yang saya katakan, tapi saya jarang menulis dengan kuas. Setelah Long Zaitian menandatangani kontrak, dia meletakkan penanya. Selamat, Tuan Long, karena telah menjadi pemilik villa di puncak Gunung Yunlan. Pada saat ini, Zhao Dafu berkata dengan senyum di wajahnya. Terima kasih. Long Zaitian juga tertawa. Dana yang relevan, Qinglian, kamu dan Xiaomeng akan menyelesaikannya. Komisi Tuan Zhao akan dibayarkan di sini. Long Zaitian berdiri dan berkata pada Gu Qinglian. Tidak masalah. Ketika Gu Qinglian mendengar kata-kata itu, dia hanya acuh tak acuh. Dia sekarang adalah pemilik villa di puncak gunung. Harta setelah menikah adalah milik bersama setelah menikah. Dia merasa bahwa dia sedang bermimpi, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan bisa tinggal di puncak gunung. Rumah villa yang begitu besar. Kalau begitu terima kasih Tuan Long, lebih baik hormat daripada patuh. Zhao Dafu juga tidak syirik, dia tahu bahwa dia tidak bisa syirik, jadi dia mungkin juga menerima komisi yang murah hati. Tuan Long, jika kita punya waktu, kita bisa pergi ke paviliun Xiao Yuqian untuk minum teh, mendiskusikan kaligrafi, dan menulis. Qin Yuanlin senang melihat berburu, dan dia berpikir bahwa Long Zaitian mungkin jenius kaligrafi. Bab 213. Kata-kata saya pasti akan menggelikan dan tidak bagus. Long Zaitian agak malu mendengar kata-kata itu. Dia tidak punya banyak penelitian tentang kaligrafi. Menulis adalah menulis. Dia tidak pernah menyangka tulisannya bisa setingkat kaligrafi. Tuan Long rendah hati. Ketika saya punya waktu untuk Anda, saya pasti akan mengundang Anda. Qin Yuanlin juga berdiri, sangat hangat dan otentik. Ayah, tarik saja ke bawah, kaligrafi, itu yang disukai orang tua. Qin Xiaomeng tidak bisa menahan diri untuk tidak menggoda. Orang tua suka apa? Kaligrafi? Urusan seniman, apakah bisa dibagi berdasarkan usia? Qin Yuanlin berkata dengan sedikit dendam. Jika tidak ada yang terjadi, aku akan pergi. Long Zaitian melihat waktu, dan itu hampir sore melemparkan di tempat ini. Pada saat ini, sudah waktunya untuk menjemput Long Xiaoxi keluar dari sekolah. Tidak apa-apa, kita akan bertemu ketika kita punya waktu, dan mengundang Tuan Long dan Nona Gu untuk makan kalau begitu.
Qin Yuanlin sangat hangat dan otentik. Terima kasih, Ketua Qin. Gu Qinglian berkata, bahwa orang-orang kurang lebih sia-sia, dan bahwa suaminya dapat dihormati oleh seseorang seperti Qin Yuanlin, Gu Qinglian masih sangat bahagia. Bahkan sedikit gembira, citra Long Zaitian di dalam hatinya lebih tinggi. Sama-sama, Qin Yuanlin Dao, beberapa orang mengobrol sebentar sebelum pergi. Ketika dia pergi, Zhao Dafu menyodorkan kartu namanya ke Long Zaitian, dan Long Zaitian tidak bisa menolak. Memegang setumpuk kontrak di tangannya, Gu Qinglian duduk di Audi A6. Pada saat ini, dia masih merasa sedikit tidak nyata. Dia benar-benar menjadi pemilik villa di puncak bukit. Ini bukan mimpi, ini kenyataan. Apa yang salah? Long Zaitian menatap Gu Qinglian dengan bingung, jadi dia bertanya. Apakah kita benar-benar membeli villa puncak bukit di Gunung Yunlan? Gu Qinglian masih agak sulit dipercaya. Ya, aku benar-benar membelinya, ada apa? Long Zaitian menyalakan mobil, sedikit terdiam. Tidak, itu hanya terasa sedikit tidak nyata. Gu Qinglian sedikit terkejut. Sebenarnya, dia memiliki banyak pertanyaan di hatinya hari ini. Tidak ada yang tidak nyata tentang ini. Saya menciptakan begitu banyak rumah dari udara tipis, dan itu tidak terasa tidak nyata. Ketika Long Zaitian mendengar kata-kata itu, dia hanya tersenyum kecil. Mengatakan itu, dia menyalakan mobil. Aku akan menanyakan ini padamu, apakah kamu benar-benar memiliki begitu banyak rumah di ibu kota kekaisaran? Gu Qinglian bertanya, tetapi setelah bertanya, dia merasa bahwa dia seharusnya tidak menanyakan pertanyaan ini. Itu harus menjadi fakta, bukan pertanyaan. Seharusnya, aku tidak yakin. Zhao Dafu berkata ya, itu saja. Hanya begitu banyak rumah. Long Zaitian berkata dengan senyum masam. Begitu banyak rumah, bukankah itu banyak uang? Gu Qinglian bertanya. Secara teoritis ya, tapi rumah-rumah itu, untuk beberapa alasan, saya tidak bisa tinggal dan saya tidak bisa menjualnya. Long Zaitian hanya ringan dan otentik. Orang biasa tidak tahu bahwa itu adalah propertinya, tetapi selalu ada beberapa orang berpangkat tinggi yang tahu bahwa tidak ada tembok kedap udara di dunia ini. Dia diam selama 5 tahun, hanya untuk membiarkan musuh rahasia mengungkapkan warna aslinya dan menemukan pembunuh yang membunuh kekasihnya. Dia diam selama 5 tahun, hanya untuk membiarkan musuh mengendurkan kewaspadaannya. Dia diam selama 5 tahun, hanya untuk membuat semua orang berpikir dia sudah mati. Oleh karena itu, dia tidak akan mengungkapkan identitasnya sampai itu adalah pilihan terakhir. Ibu kota kekaisaran adalah tempat di mana ikan dan naga bercampur, dan dia belum mau menginjakan kaki di sana. Untuk alasan apa? Gu Qinglian bertanya. Apakah kamu tidak mendengarkan kata-kata Zhao Dafu? Jika ada yang mengatakannya, hidupnya akan dalam bahaya. Ketika Long Zaitian mendengar ini, dia hanya tersenyum pahit. Bukan karena dia tidak ingin jujur pada Gu Qinglian, dan tidak ada yang ingin menyimpan dendam kepada orang-orang di sebelahnya. Tetapi situasinya sangat rumit sehingga dia membuatnya tak berdaya. Yah, jika kamu tidak memberitahuku, aku tidak akan bertanya. Gu Qinglian mengedipkan matanya yang indah dan berkata. Dia tidak marah, dia biasa menebak bahwa Long Zaitian sengaja diam dan menyembunyikan dirinya. Sekarang, dia telah menentukan bahwa dalam 5 tahun terakhir, Long Zaitian menjadi seperti itu karena alasan yang tidak dapat dihindari. Akan ada peluang di masa depan, ketika waktunya tepat, dan Anda akan tahu segalanya. Ketika Long Zaitian mendengar kata-kata itu, dia tersenyum sedikit dan berkata dengan ringan. Baiklah. Gu Qinglian sangat patuh dan otentik. Itu benar. Ini dia. Gu Qinglian tiba-tiba memikirkan apa itu, dan mengulurkan tangannya ke Long Zaitian, yang berarti sesuatu yang otentik. Ambil apa? Long Zaitian bertanya dengan bingung. Kartu bisnis. Gu Qinglian menjawab. Untuk apa kamu menginginkan kartu nama Zhao Dafu? Long Zaitian sangat bingung saat dia berbicara. Dia mengeluarkan kartu nama Zhao Dafu dari sakunya dan memberikannya kepada Gu Qinglian. Bukan yang ini yang lain. Long Zaitian, kamu sebenarnya tahu maksudku. Aku ingin kartu nama wanita itu, siapa nama Xiao Cui. Bukankah wanita yang sedang berjalan-jalan memberimu kartu nama? Mau aku untuk membuatnya begitu jelas? Gu Qinglian memandang Long Zaitian, dan berkata dengan marah. Ketika Long Zaitian mendengar kata-kata itu, sebuah garis hitam muncul di kepalanya. Aku benar-benar tidak tahu apa maksudmu. Kartu nama itu seharusnya ada di saku kiriku. Aku akan memberikannya padamu saat aku sampai di rumah. Long Zaitian sedikit malu dan mengatakan bahwa meskipun wanita itu terlihat cukup bagus, dibandingkan dengan Gu Qinglian, dia masih terlalu jauh di belakang. Tubuh dan penampilan adalah penampilan yang paling sederhana dan langsung. Tetapi temperamen pribadi adalah ekspresi dari pengembangan diri ideologis. Dalam hal temperamen, Xiao Cui benar-benar jauh lebih buruk daripada Gu Qinglian. Meskipun sosok dan penampilannya tidak jauh berbeda dari Gu Qinglian, mereka semua berada di bawah Gu Qinglian. Cih, kamu bermain bodoh, kalian seperti ini. Kamu tidak bisa pulang untuk memberikannya, kamu harus memberikannya sekarang. Kamu akan mengemudi dengan baik, dan aku akan mengambilnya sendiri. Gu Qinglian menoleh ke samping, mengulurkan tangannya dari belakang Long Zaitian, dan mengeluarkan saku Long Zaitian. Sebelumnya, dia tidak tahu apa maksud Gu Qinglian, tetapi sekarang dia tahu. Wanita ini terkadang sangat pelit.
Tidak, aku benar-benar tidak menyukai wanita itu. Dia tidak ada apa-apanya dibandingkan denganmu, sungguh. Apa aku terlihat seperti tipe orang yang tidak bisa berubah pikiran? Long Zaitian sedikit tidak berdaya. Kamu tidak terlihat seperti kamu, karena kamu memang begitu. Mulut pria adalah pembohong. Lagi pula, wanita, bukankah mereka semua terlihat sama setelah mematikan lampu dan menutupi mereka dengan selimut? Gu Qinglian menjawab dengan patuh. Sebenarnya, dia juga tahu di dalam hatinya bahwa Long Zaitian bukan orang biasa seperti itu. Tetapi hal semacam ini lebih baik untuk berjaga-jaga. Seluruh tubuh Gu Qinglian hampir menekan Long Zaitian. Long Zaitian bisa mencium aroma tubuh yang memabukkan di tubuhnya saat ini. Dia juga bisa merasakan ketidakrataan dada Gu Qinglian, yang membuat hatinya terasa sedikit panas. Titik. Bagaimanapun, tubuh, penampilan, dan temperamen Gu Qinglian semuanya kelas 1, siapa yang tahan? Bab 124. Yah, apakah sudah selesai sekarang? Long Zaitian bertanya, merasa sedikit sedih. Apa yang kamu terburu-buru? Ini akan segera baik-baik saja. Gu Qinglian tampaknya sama sekali tidak menyadari betapa berlebihan tindakannya, dan masih beroperasi sendiri. Setelah waktu yang lama, Gu Qinglian akhirnya mendapatkan apa yang diinginkannya. Tes, model perusahaan. Dengan kaki yang begitu panjang dan sosok yang bagus, bahkan meliuk-liuk saat berjalan. Melihat kartu nama di tangannya, Gu Qinglian berkata dengan kagum. Wajah Long Zaitian menjadi sedikit merah ketika mendengar kata-kata itu. Hei, ada yang salah dengan wajahmu. Gu Qinglian memandang Long Zaitian, jika dia bermaksud sesuatu. Apakah kamu tidak memikirkannya? Long Zaitian sedikit terdiam. Apa yang ada dalam pikiranku? Gu Qinglian cemberut dan berkata. Tidak apa-apa, sekarang jemput gadis itu dan pulang. Tidak ada cara untuk menjelaskan masalah ini kepada Gu Qinglian. Jadi dia hanya bisa keluar dari topik. Yah, cepat. Gu Qinglian mendengar kata-kata itu dan mengatakannya juga. Dengan mengatakan itu, mobil melaju pergi. Ayah, apa yang harus saya lakukan dengan kerjasama dari keluarga Gu? Keluarga Gu baru saja menelepon dan meminta untuk pergi makan malam dengan saya besok. Qin Xiaomeng sedang mengendarai Rolls-Royce dan bertanya. Pada saat ini, Qin Yuanlin sedang duduk di belakang. Bagaimana Anda membalas mereka? Qin Yuanlin tidak menjawab kata-kata Qin Xiaomeng, tetapi malah bertanya. Saya tidak menjawab. Saya mengatakan bahwa itu akan tergantung pada rencana perjalanan besok. Awalnya, saya ingin menolaknya secara langsung, tetapi saya khawatir. Ayah Anda memiliki pengaturan lain, jadi saya memberikan jawaban yang tidak jelas. Qin Xiaomeng menjawab. Siapa yang kamu minta untuk bertemu? Qin Yuanlin bertanya lagi. Sepertinya dia adalah pewaris masa depan keluarga Gu, yang disebut Gu Xiaohui. Dian mengatakan bahwa dia saat ini terluka. Tapi dia sangat mementingkan kerjasama dengan keluarga Qin kami. Jadi dia memintaku untuk bertemu meskipun cedera, dia terlihat sangat tulus. Qin Xiaomeng mengatakan yang sebenarnya. Itu hanya artikel yang dangkal. Orang yang biasa-biasa saja. Kemarin, setelah keluarga Gu memberitahu kami bahwa kami telah mengubah pemimpin proyek, saya meminta orang untuk menyelidiki Gu Xiaohui ini. Dia memang terluka. Saya pikir dia tidak akan mengajakmu bertemu segera. Bahkan jika ini tentang Anda, dan ini juga tentang manajemen senior lain dari keluarga Gu. Saya tidak berharap dia akan terburu-buru. Qin Yuanlin sangat menghina yang disebut. Mengetahui diri sendiri dan mengetahui musuh. Memenangkan setiap pertempuran, dan proyek keluarga Qin. Bukanlah proyek yang paling penting, tetapi informasi apapun yang dia inginkan. Pada dasarnya dalam waktu 3 jam, departemen fungsional yang relevan dapat mengirimkannya ke desktopnya. Informasi Gu Xiaohui ini tidak terkecuali. Bagaimana mengatakan? Qin Xiaomeng bertanya bahwa di tempat kerja, dia masih jauh lebih buruk daripada ayahnya. Keterampilan ayahnya adalah sesuatu yang tidak dia miliki sekarang. Berapa banyak keterampilan yang bisa dimiliki seseorang yang mengandalkan sanjungan dan sanjungan? Jika keluarga Gu ada di tangannya, 100% akan hancur. Saya dulu memiliki beberapa kontak dengan orang tua dari keluarga Gu, dan orang tua dari keluarga Gu. Keluarga Gu adalah orang yang bijaksana. Jadi, pewaris yang dia pilih adalah Gu Qinglian, bukan Gu Xiaohui. Dia tahu betul bahwa cucu-cucunya yang lain biasa-biasa saja. Hanya cucu perempuan ini, Gu Qinglian, yang dapat mengambil tanggung jawab besar. Qin Yuanlin juga mengatakan dengan sedikit emosi. Ketika Tuan Gu berkuasa, sebenarnya, keluarga Gu di kota Linjiang baik-baik saja. Setidaknya dalam hal momentum pembangunan. Tapi dia menikahi Gu Qinglian dengan Long Zaitian, dan itu dalam bentuk hukuman mati. Qin Xiaomeng menggelitik sudut mulutnya dan berkata, sudahkah Anda menyelidiki Tuan Long? Qin Yuanlin jelas sedikit terkejut. Aku tidak belajar darimu, ayah. Dia adalah orang di sekitar kita. Aku ingin tahu beberapa informasi tentang dia. Apakah itu tidak berlebihan, dan tidak sopan? Qin Yuanlin juga tersenyum sedikit. Masuk akal bagimu untuk mengatakan itu. Qin Yuanlin mengangguk dan berkata, dia tidak berada di kota Linjiang sebelumnya, tetapi kembali ke kota Linjiang 5 tahun yang lalu. Kemudian,
Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, dia bertemu dengan orang tua dari keluarga Gu. Orang tua dari keluarga Gu tidak keberatan dengan pernikahan keduanya dan anaknya. Dia mengambil cucu yang paling dicintainya. Menikah dengannya. Dalam 5 tahun terakhir, dia telah dibebani dengan keburukan sebagai menantu, sampah. Orang yang tidak berguna, dan pemakan yang lembut. Tapi dia tidak pernah mendengus, mengambil putrinya, dan tinggal di keluarga Gu. Qin Xiaomeng berkata lagi, orang-orang seperti ini benar-benar menakutkan. Mereka memiliki kekuatan superior dan tahu bagaimana menahan diri. Ini seperti harimau yang bersembunyi di pegunungan yang dalam, naga raksasa yang bersembunyi di jurang. Ketika waktunya tepat, harimau akan bergegas keluar dari jurang. Gunung yang dalam, dan naga raksasa akan naik ke udara. Qin Yuanlin sangat mengagumkan, semua orang mengatakan bahwa dia sia-sia. Itu karena dunia membencinya, mengabaikannya, dan tidak memahaminya. 5 tahun yang lalu, dalam situasinya, benar-benar tidak mudah bagi lelaki tua dari keluarga Gu untuk membiarkannya menikahi cucunya terlepas dari semua pendapat. Qin Xiaomeng berkata dengan emosi. Disinilah lelaki tua dari keluarga Gu itu cerdik. Dia berjudi. Dia harus tahu lebih banyak dari kita. Dalam 5 tahun, ini adalah permainan catur besar. Dia meninggal dan tidak membuka jalan bagi Gu Qinglian. Saya tidak berpikir begitu, tetapi mereka hanya tidak mengerti jalan yang diaspal oleh orang tua dari keluarga Gu untuk Gu Qinglian. Di dunia ini, semua pemain catur yang paling lihai dapat mengerti. Qin Yuanlin berkata dengan sedikit emosi. Jika 5 tahun yang lalu, jika Long Zaitian datang mencarinya, mungkin situasinya akan berbeda. Namun, saat itu Qin Xiaomeng baru berusia 14 atau 15 tahun, dan tampaknya tidak realistis untuk menikahi Long Zaitian. Kalau begitu aku tidak akan melihat keluarga Gu besok. Qin Xiaomeng bertanya. Tidak, tapi biarkan mereka memahami pentingnya Gu Qinglian. Faktanya, ketika kontrak ditandatangani, ada klausul yang sangat penting dalam kontrak, yang dapat menjamin hak dan kepentingan Gu Qinglian, serta hak kita sendiri. Kontrak adalah hak dan kepentingan Gu Qinglian. Itu ditandatangani oleh Qinglian, dan tidak mungkin bagi keluarga Gu untuk pergi ke sana satu persatu. Terutama beberapa klausul tambahan dalam kontrak. Qin Yuanlin sangat yakin. Saya tahu kontrak itu, yaitu, pemimpin proyek yang ditunjuk adalah Gu Qinglian. Qin Xiaomeng sangat yakin dan otentik. Itu benar. Orang-orang seperti keluarga Gu bahkan tidak memperhatikan klausa tambahan ini. Dapat dilihat bahwa mereka benar-benar sekelompok orang biasa-biasa saja. Apa yang bisa mereka lakukan? Sekelompok, tim, jika tidak dikelola oleh kekacauan. Bagaimana mungkin tidak ada yang memperhatikan klausa tambahan seperti itu? Qin Yuanlin juga mengangguk. Jelas, dia sangat puas dengan perawatan putrinya. Meskipun putrinya bukan yang terbaik, dia meningkat setiap hari, cukup serius. Selanjutnya, penyelidikan saya juga menemukan bahwa keuntungan dari perusahaan dan anak perusahaan keluarga Gu telah menurun dalam beberapa tahun terakhir. Tidak ada kecelakaan, yayasan yang diselamatkan oleh orang tua dari keluarga Gu dan Gu Qinglian akan segera musnah. Jadi bekerja dengan kami sangat penting. Qin Xiaomeng juga menganalisisnya. Jadi, keluarga Gu pada akhirnya akan jatuh ke tangan Gu Qinglian. Bidak catur yang dimainkan oleh lelaki tua dari keluarga Gu 5 tahun lalu akhirnya ikut bermain. Qin Yuanlin sangat emosional. Bab 215. Bidak catur ini adalah Long Zaitian. Qin Xiaomeng berkata terus terang. 5 tahun yang lalu, siapa yang mengira bahwa pria yang menikah kedua dengan seorang anak akan memiliki energi yang begitu menakutkan? Saya khawatir sekarang, semua orang tidak menyadari bahwa Long Zaitian sedang memainkan peran. Secara khusus, orang-orang di keluarga Gu yang menyadarinya nanti, sangat sedih. Tidak ada orang seperti dia yang bisa menjadikannya bidak catur kecuali dia mau bermain catur. Dengan kata lain, Tuan Gu adalah pemain catur. Tapi Long Zaitian, dia adalah bidak catur dan juga pemain catur. Situasi keseluruhannya adalah dia untuk mengambil kendali. Qin Yuanlin sangat sadar dan otentik. Sebagai orang yang telah lama berada di pasar, ini adalah yang paling mendasar untuk melihat situasi tepat waktu. Pusat perbelanjaan itu seperti medan perang, jika Anda tidak hati-hati, itu tidak akan dapat diubah. Dia mendapat bantuan dari Long Zaitian. Tetapi setelah mendapatkan bantuan, dia mampu menjalankan keluarga Qin menjadi seperti sekarang, bukankah itu cerminan dari kemampuannya? Orang biasa-biasa saja seperti Gu Xiaohui, tidak peduli seberapa baik kesempatan yang diberikan kepadanya, dia tidak akan bisa bangkit. Identitas dan asal-usulnya pasti sangat misterius dan sangat menakutkan. Qin Xiaomeng berkata dengan sangat serius, dia mengemudi, dan saat ini, dia tidak memiliki penampilan cekikikan yang biasa. Itu benar. Jadi, cobalah berteman dengannya sebanyak mungkin. Qin Yuanlin berkata, hal semacam ini, biarkan saja. Saya pikir dia adalah orang yang sangat baik, tetapi dia terlalu acuh tak acuh. Apakah karena dia lebih tua? Qin Xiaomeng mengangguk dan berkata, belajar lebih banyak dari orang lain, baik itu keterampilan atau prinsip hidup, itu layak dipelajari. Saya pada dasarnya tahu latar belakangnya, dia lahir di keluarga miskin, dan dia bisa naik ke posisi tinggi. Orang seperti itu tidak akan pernah dangkal.
Tampaknya sangat sederhana. Qin Yuanlin berkata lagi. Mengerti? Ayah, jangan khawatir, aku sudah dewasa. Qin Xiaomeng mendengar kata-kata itu dan setuju. Mendengar ini, Qin Yuanlin mengangguk, senyum puas muncul di sudut mulutnya. Perlahan menutup matanya, dia mulai menutup matanya dan beristirahat dengan tenang. Gu Qinglian dalam suasana hati yang sangat baik hari ini, jadi dia membeli banyak sayuran. Kakak Qinglian, kamu tampaknya sedikit berbeda hari ini. Di kursi belakang Audi A6, Long Xiaoxi duduk di pangkuan Gu Qinglian. Mengangkat kepalanya dan menatap wajah cantik Gu Qinglian, jika dia bermaksud sesuatu. Kenapa berbeda? Gu Qinglian bertanya. Menjadi cantik, kata Long Xiaoxi. Bajingan kecil, apakah kamu belajar ini dari ayahmu? Mendengar ini, Gu Qinglian tertawa bodoh. Menggaruk hidung manis Long Xiaoxi, dan berkata, tidak, aku serius. Kemana kamu dan ayah pergi hari ini? Long Xiaoxi bertanya lagi. Pergi melihat rumah. Gu Qinglian menjawab. Apakah itu rumah yang besar dan bagus? Ya, setelah itu, Xiaoxi akan memiliki kamar sendiri, dan kakek, nenek, dan bibi juga akan memiliki kamar. Jadi, kamu hanya bisa tidur dengan ayah. Long Xiaoxi benar dan otentik. Ketika Gu Qinglian mendengar kata-kata itu, wajahnya yang cantik menjadi sedikit merah. Apa artinya kamu hanya bisa tidur dengan ayahmu? Kamu gadis kecil, ketika kamu masih muda, kamu tahu bahwa kamu telah menciptakan peluang untuk ayahmu. Kamu benar-benar iblis kecil. Ada banyak kamar, satu cukup untuk satu orang. Gu Qinglian sedikit terdiam. Itu jelas tidak cukup. Kamu harus tidur dengan ayahku. Kalau tidak, tidak akan ada tempat tinggal jika ada tamu di rumah. Kakak Qinglian, kamu sudah sangat tua, kamu tidak bisa begitu bodoh. Long Xiaoxi menggelengkan kepalanya yang kecil, dan dia memiliki ekspresi yang tulus, yang sangat lucu. Oke, aku akan mendengarkanmu. Gu Qinglian merasa ingin muntah darah, wajahnya yang cantik sedikit merah. Dia mengintip Long Zaitian, dan mendapati bahwa Long Zaitian sepertinya tidak peduli. Bajingan ini, mengapa dia begitu tenang? Apakah karena dia merasa akan mengirimnya mundur? Pria tua. Gu Qinglian tidak bisa menahan diri untuk tidak meludah di dalam hatinya. Sebagai seorang pria, dia tidak tahu bagaimana mengambil inisiatif. Kesadarannya lebih buruk daripada seorang gadis kecil, terlalu buruk. Itu bagus. Untuk kalian orang dewasa, aku benar-benar khawatir. Long Xiaoxi menghela nafas, terlihat sangat lelah. Kupikir kau sedang bermain-main. Mendengarkan suara iblis Long Xiaoxi, Long Zaitian hanya bisa mengeluh. Apa maksudmu dengan khawatir? Kamu tidak hidup bersama, kapan aku akan punya adik? Sungguh. Long Xiaoxi sangat tidak puas dengan kata-kata Long Zaitian. Pepepef. Gu Qinglian menyesap air, dan ketika dia mendengar kata-kata itu, dia memuntahkannya. Bahkan jika ayahnya adalah seorang bajingan, dan putrinya adalah seorang bajingan, dia dapat dianggap melayani ayah dan putrinya. Bagaimana kamu tahu bahwa aku tinggal bersama saudara perempuan Qinglian dan memiliki adik laki-laki dan perempuan? Siapa yang mengajarimu ini? Long Zaitian terdiam. Siapa yang mengajarkan semua ini? Bagaimana bisa seorang anak berusia 6 tahun mengetahui segalanya? Itu yang dikatakan Bibi Zhang di sebelah. Bibi Zhang mengatakan bahwa jika ayah dan kakak Qinglian tidak tidur bersama, saya tidak dapat memiliki adik perempuan. Long Xiaoxi berkata dengan benar. Bibi Zhang memiliki banyak hal yang harus dilakukan. Aku harus membicarakannya ketika aku punya waktu. Long Zaitian tidak menyukai cara yang otentik. Itu tidak, Bibi Zhang mengabaikanmu. Long Xiaoxi sangat menghina. Jangan biarkan ibuku tahu tentang membeli rumah. Melihat dia akan tiba di rumah, Gu Qinglian mengingatkan. Dia tahu orang seperti apa ibunya, dan dia tidak berpikir itu bertentangan dengan bakti. Dia tahu bahwa jika ibunya tahu bahwa Long Zaitian memiliki rumah yang begitu mahal, dia pasti akan berusaha untuk melepaskannya. Ini sangat tidak adil bagi Long Zaitian. Yah, dengarkan kamu. Namun, kamu tidak perlu khawatir. Jika ibumu menyusahkanmu, kamu bisa mendorong masalah itu kepadaku, dan jangan merasa bersalah. Long Zaitian mendengar kata-kata itu dan mengatakannya juga. Mendengar ini, Gu Qinglian merasa hangat di hatinya. Perasaan diperhatikan dan dilindungi oleh orang lain ini sungguh menyenangkan. Apa yang dilakukan seorang wanita dalam hidupnya? Bukankah dia hanya membayangkan seorang pria yang tahu bagaimana menjadi panas dan dingin? Gu Qinglian, kamu bisa tinggal di rumah besok. Aku sudah meminta cuti untukmu di sisi grup. Begitu dia memasuki pintu, Wang Mei adalah Tao, dan Gu Qinglian sangat bingung ketika dia mendengar kata-kata itu. Bu, kenapa kamu memberiku cuti? Gu Qinglian bertanya. Besok, anak teman sekelas saya akan menjadi tamu di rumah. Apakah Anda ingin menemani orang lain di rumah? Wang Mei tentu saja asli. Menemani. Apa maksudmu? Aku sama sekali tidak mengenal anak teman sekelasmu. Apa yang menemani? Kata menemani tidak bisa digunakan begitu saja pada wanita. Bisakah kamu tidak memberi wanita yang sudah menikah kencan buta sepanjang hari? Ini kebalikannya untuk moralitas dan etika, Anda tahu. Ketika Gu Qinglian mendengar kata-kata ini, dia menjadi sedikit marah. Dia awalnya adalah orang yang penurut,
tetapi setiap kali dia mengalami hal seperti itu, dia menjadi sangat marah. Bagaimanapun, dulu dan sekarang, dialah yang memegang akta nikah dengan Long Zaitian. Bab 216. Apa yang bertentangan dengan moral dan etika? Apa salahnya saya mencari pasangan untuk putri saya? Pernikahan anak selalu menjadi perintah Mak Comblang. Saya ingin putri saya memiliki rumah yang baik. Apa yang salah dengan saya? Wang Mei membalas ketika dia mendengar kata-kata itu. Apakah untuk kesombongan Anda sendiri dan impian seorang wanita, atau bagi saya untuk memiliki rumah yang baik? Anda harus tahu di dalam hati Anda tidak boleh memaksa saya untuk melakukan hal-hal yang tidak saya inginkan atas nama saya. Jika Anda lakukan ini lagi, aku akan benar-benar meninggalkan rumah. Gu Qinglian sangat kecewa dengan ibunya, dan sedikit sedih. Oke, jika kamu pergi dengan sampah ini, jangan kembali. Bagaimanapun, apapun yang terjadi, putra teman sekelasku akan ada di sini besok. Jika kamu belum meninggalkan rumah ini, kamu harus mendengarkanku. Wang Mei agak mendominasi. Anda, Gu Qinglian sangat marah sehingga dia tidak bisa berkata-kata. Kebetulan sekali, aku juga akan meminta cuti besok. Ketika saat itu tiba, aku akan berada di rumah bersamamu. Pada saat ini, Long Zaitian berkata dengan senyum di wajahnya. Long Zaitian, apa maksudmu, apakah kamu akan melawanku? Ketika Wang Mei mendengar kata-kata ini, dia langsung meledak dan bertanya. Ya, itu melawanmu. Kamu sudah bercinta dengan istriku, jadi mengapa aku tidak bisa melawanmu? Dia istriku, dan kamu, ibu mertua yang baik, berusaha membuat istriku menghijaukanku. Dengan ibu mertua yang luar biasa sepertimu, aku juga belajar banyak. Long Zaitian terus terang mengatakan bahwa Gu Qinglian perlu memperhitungkan hubungan dengan ibu dan anak perempuan Wang Mei. Tetapi dia tidak harus, karena dia dan Wang Mei tidak memiliki hubungan sama sekali. Selama bertahun-tahun, Wang Mei selalu tidak menyukainya, dan Long Zaitian tidak menyukainya seperti Wang Mei. Long Zaitian, bukankah kamu bilang keluar dari rumah kami? Kapan kamu akan keluar? Wang Mei marah dan menunjuk Long Zaitian. Segera, ketika saatnya tiba, aku akan pergi dengan Qinglian. Mulai sekarang, aku tidak akan ada hubungannya denganmu lagi. Long Zaitian berkata tanpa tergesa-gesa. Oke, sangat bagus, Gu Qinglian, kamu bertekad untuk mengikutinya, kamu hanya bisa menunggu dan hidup di jalan. Sampah, kamu bahkan tidak bisa membayar sewa, apa yang kamu pikirkan tentang dia? Wang Mei marah dan berteriak. Ketika Gu Qinglian mendengar kata-kata itu, dia hanya kembali ke kamar dan tidak melanjutkan berbicara dengan Wang Mei. Dia merasa bahwa tidak ada gunanya berbicara dengan Wang Mei lagi. Tidak apa-apa, aku di sini. Sekarang kita punya rumah, kita akan pindah dalam beberapa hari. Pada saat ini, Long Zaitian memasuki kamar Gu Qinglian dan duduk di samping tempat tidur dan berkata kepada Gu Qinglian. Gu Qinglian menjawab, dia menggosok pelipisnya, menyandarkan kepalanya di bahu Long Zaitian, dan menutup matanya, dia sangat lelah. Mungkin, hanya dengan meninggalkan beban ini dia bisa lepas dari rasa sesak napas. Melihat ini, Long Zaitian tidak bergerak, dia hanya duduk diam. Membiarkan Gu Qinglian bersandar padanya seperti ini. Selama 5 tahun terakhir, wanita ini telah mendukungnya secara mandiri, yang tidak mudah. Dia mengerti bahwa itu tidak mudah bagi Gu Qinglian, dan sekarang dia akhirnya melihat harapan. Dia dipaksa oleh ibunya yang luar biasa untuk melakukan segala macam dari hal-hal yang menipu. Dalam keadaan linglung, Gu Qinglian baru saja tertidur, Long Zaitian hanya duduk seperti ini. Waktu berlalu setiap menit, dan segera setengah jam berlalu, Gu Qinglian benar-benar tertidur lelap, dan dia memeluk dan bersandar padanya. Melihat Gu Qinglian yang sedang tidur nyenyak, Long Zaitian merasa sedikit geli. Wanita ini masih ngiler ketika dia tidur, yang benar-benar menakjubkan. Setelah hampir 1 jam, Gu Qinglian terbangun dengan linglung. Hah? Sudah berapa lama? Gu Qinglian membuka matanya dengan linglung, menggosok matanya, dan bertanya. Melihat dirinya dengan selimut di tubuhnya, dia merasa hangat di hatinya. Hampir 1 jam. Ini untukmu. Ketika Long Zaitian mendengar kata-kata itu, dia menyerahkan tisu kepada Gu Qinglian. Apa? Gu Qinglian sedikit bingung, pria anjing ini, tidak bisa dijelaskan, mengapa dia memberi dirinya tisu. Kamu ngiler saat tidur, bahuku habis, kamu bersihkan dulu. Long Zaitian menatap Gu Qinglian, lalu berkata, dan kemudian mengulurkan tangan untuk menyeka air liur dari sudut mulut Gu Qinglian. Ketika Gu Qinglian mendengar kata-kata ini, wajahnya yang cantik memerah. Dia ingin berjuang, tetapi menemukan bahwa Long Zaitian telah menyeka sudut mulutnya untuk dirinya sendiri. Gerakan halus ini tampaknya langsung menyentuh bagian terlembut dari hatinya. Membuatnya menolak pikiran itu benar-benar ditekan, dan dia membiarkan Long Zaitian menyeka sudut mulutnya untuk dirinya sendiri. Segera, dia mengambil beberapa tisu sendiri, dan dengan malu-malu membantu Long Zaitian menyeka residu di pundaknya, dia sedikit malu. Apakah menurutmu aku sangat ceroboh? Gu Qinglian bertanya dengan wajah memerah. Tidak, rasanya sangat lucu, seperti wanita besar, ngiler saat tidur. Long Zaitian berkata dengan ringan. Aku melakukan ini karena aku bersandar padamu, oke. Dalam keadaan normal,
bagaimana aku bisa begitu tidak senonoh? Gu Qinglian sedikit tersipu, cemberut, dan berdebat. Oke, aku mengerti. Long Zaitian berkata dengan ringan. Kau acuh padaku. Gu Qinglian sangat percaya diri. Tidak juga. Tidak ada yang salah dengan ngiler saat tidur. Kata Long Zaitian ringan. Kamu mengatakannya. Gu Qinglian menamparkan lengan Long Zaitian dengan tamparan di wajahnya, dan berkata dengan marah. Oke, berhenti bicara, aku akan turun dan memasak. Long Zaitian sedikit tidak berdaya, berdiri, dan pergi keluar. Kamu tunggu aku, dan aku akan turun juga. Gu Qinglian turun dari tempat tidur dan mengikutinya keluar. Dibandingkan dengan depresi sebelumnya, dia sekarang dalam suasana hati yang jauh lebih santai. Dia tiba-tiba menemukan bahwa pria ini tampak bersinar. Tidak peduli seberapa buruk dia, selama dia ada di sana, dia akan selalu dapat dengan cepat keluar dari depresinya. Tidak dapat disangkal bahwa pria ini adalah pria yang sangat kasar dan tidak dapat menghibur orang. Tetapi cara dia menghibur orang sangat tulus, sangat riang, dan konyol. Dia menemukan bahwa dia sudah sedikit terobsesi dengan perasaan ini. Keesokan harinya, Qin Xiaomeng baru saja tiba di perusahaan ketika telepon berdering. Qin Xiaomeng melihat nomor telepon itu dari keluarga Qin setelah merenung sebentar, dia masih menjawab. Halo, siapa itu? Qin Xiaomeng bertanya. Nona Qin, halo, saya Gu Xiaohui, tuan muda tertua dari keluarga Gu, saya menelepon Anda kemarin. Di ujung telepon yang lain, suara Gu Xiaohui datang. Oh, ini kamu, ada apa? Nada bicara Qin Xiaomeng sedikit dingin dan asli. Sejak mengambil alih kerja sama dengan keluarga Qin, dia tidak begitu santai. Dia juga bertekad untuk membuat beberapa prestasi. Bagaimanapun, dia adalah anak satu-satunya ayahnya. Nona Qin, saya ingin tahu apakah Anda bebas hari ini. Jika demikian, bisakah Anda keluar untuk makan jika nyaman? Mari kita bicara tentang kerja sama. Gu Xiaohui sangat antusias dan otentik, dan bahkan memiliki beberapa harapan di dalam hatinya. Dia telah lama mendengar bahwa Putri Qin Yuanlin, orang terkaya di kota Linjiang, jarang muncul, tetapi dia sangat cantik. Sekarang kesempatan akhirnya jatuh padanya, dia merenung. Apakah mungkin baginya untuk memiliki hubungan selain bekerja dengan keluarga Nona Qin tertua ini? Meskipun kamu dan aku memiliki kerja sama, sepertinya tidak ada yang perlu dibicarakan. Saya hanya tidak menyangka bahwa Qin Xiaomeng yang sedang menunggu Gu Xiaohui. Apa maksudmu? Gu Xiaohui sedikit terkejut. Bab 217. Bekerja sama dengan keluarga Gu, dalam hal kooperator, kami hanya mengenali Gu Qinglian, yang lain datang, tidak ada gunanya. Qin Xiaomeng langsung ke intinya. Tidak, Nona Qin, apa artinya ini? Tanpa dia, Gu Qinglian, bukankah kerjasama ini akan berkelanjutan? Ketika Gu Xiaohui mendengar kata-kata itu, dia juga tercengang. Apa artinya ini? Apakah keluarga Qin akan melanggar kontrak? Kontrak telah ditandatangani, bisakah kontrak dilanggar? Ya, tanpa Gu Qinglian, kerjasama ini benar-benar tidak dapat dipertahankan. Qin Xiaomeng sangat langsung dan otentik. Nona Qin, saya tidak mengerti. Gu Qinglian hanyalah orang berpangkat sangat rendah di keluarga kami. Dia dipecat karena manajemen yang buruk. Sekarang dia hanya pegawai biasa di kelompok kami. Dia tidak memenuhi syarat sama sekali. Tidak ada kemampuan untuk mengambil alih kerja sama ini. Gu Xiaohui sangat bingung di dalam hatinya, dan mencoba yang terbaik untuk berdebat. Setidaknya menurut pendapatnya, dia sendiri masuk akal. Kamulah yang tidak dikelola dengan baik, kamu tidak memenuhi syarat, dan kamu juga tidak kompeten. Kami telah menyelidiki dengan sangat jelas bahwa sejak kamu mengambil alih Gujia, keuntungan keseluruhan Gujia telah turun setidaknya 30%, tetapi itu terus menurun. Manajemen perusahaan Gujia di bawah Anda kacau dan kehilangan tulang punggung serius. Ini semua disebabkan oleh Anda. Saya tidak akan mengatakan lebih banyak tentang yang lain. Mari kita bicara tentang masalah ini, Gujia, kami hanya mengenali Gu Qinglian, dan tidak ada orang lain. Qin Xiaomeng berkata dengan sederhana dan kasar. Kata-kata ini, seperti pisau, menusuk jantung Gu Xiaohui satu persatu dengan maksud membunuh orang. Gu Xiaohui mendengarkan, dan sudah mati lemas. Tidak bisakah nenekku maju? Gu Xiaohui dikatakan sedikit tidak nyaman, jadi dia hanya bisa memindahkan neneknya. Ketika kamu menghadapi masalah, kamu tidak memikirkan bagaimana menghadapinya sendiri, tetapi pindah dari nenekmu. Kamu benar-benar sia-sia. Dibandingkan dengan Gu Qinglian, kamu jauh lebih buruk. Mendengar ini, Qin Xiaomeng menggelengkan kepalanya, sangat kecewa. Saya, Gu Xiaohui hanya merasakan seteguk darah tua di tenggorokannya, tidak bisa menelan atau meludahkannya. Kata-kata ini, mengapa mereka merasa begitu berlebihan? Kamu bahkan tidak bisa menjaga ketenangan dasarmu ketika kamu dalam masalah. Aku memberitahumu beberapa patah kata. Kamu bahkan tidak bisa berbicara. Kamu masih ingin bekerja denganku seperti ini. Qin Xiaomeng cukup kecewa lagi. Ketika Gu Xiaohui mendengar kata-kata itu, dia hampir menangis. Apakah saya tidak dapat berbicara? Apakah Anda membiarkan saya berbicara dengan baik? Apa yang dilakukan wanita tertua dari keluarga Qin ini? Mengapa sepertinya berkolusi dengan Gu Qinglian untuk mempermainkan dirinya sendiri? Nona Qin, kontrak telah ditandatangani.
Itu ditulis dalam warna hitam dan putih. Bagaimana Anda bisa kembali dan menyesalinya? Jika Anda tidak bekerja sama seperti ini, Anda melanggar kontrak seperti ini. Akhirnya, Gu Xiaohui akhirnya meluruskan kemarahan di dadanya dan mengatakan apa yang ingin dia katakan. Andalah yang melanggar kontrak, bukan kami. Kami akan meminta pertanggungjawaban Anda sesuai dengan hukum dan meminta Anda untuk memberikan kompensasi yang sesuai. Nada bicara Qin Xiao mengacuh tak acuh. Mendengarkan kata-kata ini, seolah-olah pihak lain, bukan grup Longteng, tidak bekerja sama. Kata-kata ini terlalu masuk akal. Tidak, kamu yang melanggar kontrak sekarang. Kamu tidak bekerja sama sekarang. Kamu melanggar kontrak terlebih dahulu, dan kamu bahkan menuntut kompensasi dari kami. Apa alasannya, Nona Qin? Apakah kamu melakukan kesalahan? Gu Xiaohui tercengang, dan merasa seolah-olah, apa logikanya? Bahkan jika grup Longteng Anda adalah pengganggu besar, semakin Anda tidak bisa bingung benar dan salah seperti ini. Bukan kami yang gagal duluan, tapi kamu. Qin Xiaomeng sangat tenang dan otentik. Apa, Nona Qin? Apakah Anda bercanda? Bagaimana kita melanggar kontrak? Yang mana yang kita putuskan? Gu Xiaohui tercengang lagi, logika apa semua ini? Bagaimana perasaan Anda bahwa keluarga Qin tertua ini semakin keterlaluan? Syarat tambahan dalam kontrak, pasal terakhir bab 3, pasal ini menetapkan bahwa penanggung jawab proyek hanya boleh Nona Gu. Tanpa persetujuan kedua belah pihak, Anda tidak dapat mengubah penanggung jawab proyek. Jika tidak saya memiliki hak untuk mengakhiri kontrak, dan mengejar tanggung jawab Anda yang relevan dan menuntut kompensasi yang relevan. Ketika Qin Xiaomeng mendengar kata-kata itu, dia berbicara dengan fasih, dan Gu Xiaohui tercengang lagi ketika dia mendengar kata-kata ini. Persyaratan tambahan kontrak. Ini, bagaimana bisa ada klausul ini dalam persyaratan tambahan kontrak? Selain itu, ketika urusan hukum kami meninjau kontrak, mereka tidak akan memperhatikan detail persyaratan tambahan ini. Gu Xiaohui tercengang. Dia tidak tahu apakah ada hal seperti itu. Sekarang sudah terlambat untuk memeriksanya. Qin Xiaomeng bisa mengatakannya dengan percaya diri. Kontrak ditandatangani oleh Gu Qinglian, jadi mereka hanya senang memenangkan kontrak. Mereka tidak memeriksa kontrak dengan benar, dan mereka bahkan tidak meminta urusan hukum untuk memeriksa apakah ada masalah dengan kontrak. Pusat perbelanjaan seperti medan perang, dan detail menentukan keberhasilan atau kegagalan. Anda tidak memperhatikan klausa ini, tetapi Nona Gu memilikinya. Apakah Anda sekarang memahami kesenjangan antara Anda dan dia? Bahkan kesenjangan antara semua orang di keluarga Gu dan dia. Qin Xiaomeng sangat menghina. Dia memiliki pemahaman yang sangat penuh tentang Gu Xiaohui ini. Setelah mengenal orang seperti itu, dia benar-benar kehilangan keinginan untuk bekerja sama dengan orang ini. Itu tidak berharga dan tidak berarti. Jika bukan karena dukungan wanita tua dari keluarga Gu, tidak mungkin untuk naik ke posisi saat ini. Klausul penting seperti itu sebenarnya tertulis dalam perjanjian tambahan. Saya tidak tahu apa maksud grup Anda. Saya punya alasan untuk curiga bahwa perusahaan Anda menjebak kami. Gu Xiaohui masih berjuang. Apakah ada persyaratan tambahan dalam kontrak yang tidak memiliki efek hukum? Qin Xiaomeng bertanya balik. Ini, memilikinya. Gu Xiaohui menjawab. Karena kita memilikinya, mengapa kita tidak bisa menulis perjanjian ini dalam persyaratan tambahan? Qin Xiaomeng patah hati, dan bertanya secara retoris. Kali ini, Gu Xiaohui benar-benar terdiam ketika ditanya, dan dia tidak tahu harus berkata apa. Apakah wanita ini meminum bubuk mesiu? Mengapa semuanya diarahkan pada diri saya sendiri? Apakah saya memiliki dendam terhadap Anda? Gu Xiaohui memfitnah di dalam hatinya. Jika tidak ada masalah, saya akan menutup telepon dulu. Adapun masalah kontrak, Anda tidak memenuhi syarat untuk berbicara dengan saya. Jika Anda ingin berbicara, biarkan Gu Qinglian berbicara dengan saya. Jika tidak, ambil jalur hukum untuk menyelesaikan masalah. Qin Xiao mengacuh tak acuh lagi, setelah dia selesai berbicara, dia menutup telepon tanpa menunggu Gu Xiaohui berbicara. Mendengar bunyi bip saluran sibuk yang datang dari sisi yang berlawanan, Gu Xiaohui menggeretakkan giginya. Gu Qinglian, Jalang ini benar-benar berani bermain licik seperti itu. Gu Xiaohui berkata dengan kejam. Tuan, bagaimana? Apakah Anda sudah membuat janji dengan nona tertua dari keluarga Gu? Pada saat ini, asisten Gu Xiaohui datang dari luar, membungkuk sedikit, dan bertanya. Temukan aku informasi kontak Gu Qinglian, aku ingin berbicara dengannya. Gu Xiaohui menahan amarah di hatinya dan menggertakkan giginya. Bab 218. Oke, Tuan, tolong tunggu sebentar. Ketika asistennya mendengar kata-kata itu, dia pergi keluar, dan segera setelah itu, dia kembali dengan ponsel di tangannya. Tuan, ini adalah informasi kontak Gu Qinglian. Nomor telepon Gu Qinglian ada di telepon. Gu Xiaohui mengambil telepon dan memutar nomor telepon Gu Qinglian. Hei, siapa itu? Di ujung telepon yang lain, suara menyenangkan Gu Qinglian datang. Gu Qinglian, kamu benar-benar pandai taktik. Ketika panggilan terhubung, Gu Xiaohui berbicara dengan kejam. Hah, siapa kamu? Gu Qinglian bertanya lagi. Gu Qinglian, kamu masih berpura-pura, aku Gu Xiaohui, tidak bisakah kamu mendengar suaraku? Bukankah aku orang yang paling kamu benci?
Gu Xiaohui sangat marah, dan nadanya dingin dan asli. Ternyata sepupu Xiaohui. Bagaimana aku bisa membencimu? Apakah kamu terlalu banyak berpikir? Merasa bahwa orang lain membencimu sepanjang hari, ini adalah semacam penyakit mental, yang disebut paranoia penganiayaan dalam psikologi. Saya harap sepupu Xiaohui akan bekerja sama dengan perawatan dokter dan menjalani kehidupan normal sesegera mungkin. Gu Qinglian jelas sedikit terkejut, tetapi segera, dia menyadari bahwa itu tidak baik, jadi dia memanfaatkan situasi untuk mengejek Gu Xiaohui. Gu Qinglian, jangan bicara padaku tentang hal-hal ini. Gu Xiaohui baru saja marah dari Qin Xiaomeng. Mendengar Gu Qinglian mengolok-olok dirinya sendiri, hatinya menjadi lebih marah. Pelacur ini akan pergi ke surga. Kakek merasa bahwa dia tidak dapat dibandingkan dengan wanita jalang ini. Sekarang bahkan keluarga Qin merasa bahwa dia tidak dapat dibandingkan dengan wanita jalang ini. Apa hebatnya wanita jalang ini? Gu Xiaohui baru saja akan meledak karena marah. Lalu apa yang harus saya bicarakan? Gu Qinglian sedikit tidak berdaya, dan bertanya dengan nada tenang. Gu Qinglian, apakah kamu tidak tahu hal baik apa yang telah kamu lakukan sendiri? Ada apa dengan kontrak dengan keluarga Qin? Bab 3, Klausul 7 dari kontrak tambahan. Gu Xiaohui berkata dengan marah. Saya lupa pasal 7 bab 3 itu apa. Kontrak sudah diserahkan kepada Anda. Tentu saja saya juga harus melupakan isi kontrak. Ini terkait dengan prinsip dasar dan etika profesi saya. Hati Gu Qinglian secara alami adalah menershing, tapi dia hanya pura-pura tidak tahu. Pasar seperti medan perang, siapa yang pintar akan bertahan sampai akhir. Siapa yang memiliki firasat yang baik akan mendapatkan tawa terakhir. Siapapun yang akan bertarung terlebih dahulu akan memiliki peluang kecil untuk menang. Dia sangat jelas tentang alasan ini, dan merasakannya lebih dalam daripada orang lain. Gu Qinglian, kamu benar-benar bisa berpura-pura. Bab 3, Pasal 7 menyatakan bahwa orang yang bertanggung jawab atas proyek ini hanya kamu. Ketika kamu menyerahkan kontrak, mengapa kamu tidak mengatakannya? Gu Xiaohui hampir meledak karena marah. Dia meraih kursi roda dengan satu tangan. Jika bukan karena kakinya, dia akan berdiri dari kursi roda sekarang. Anda tidak bertanya kepada saya, mengapa saya mengatakannya. Setelah kontrak ditandatangani, saya akan meninjaunya, dan setelah peninjauan, itu akan diserahkan ke Departemen Hukum. Departemen Hukum adalah milik Anda, dan orang-orang Anda tidak meninjau kontrak dengan serius. Apakah Anda menyalahkan saya? Xiaohui mungkinkah bawahan sepupu adalah sekelompok kantong anggur dan kantong beras? Bahkan klausa penting seperti itu belum terlihat. Jika ini masalahnya, saya melihat Anda itu benar-benar tidak baik. Itu tidak baik dalam semua aspek, tidak heran kakek memandang rendahmu saat itu. Gu Qinglian masih berbicara dengan nada tenang, seolah-olah dia tidak terpengaruh oleh ketidaksabaran Gu Xiaohui sama sekali. Gu Qinglian, kamu. Gu Xiaohui sangat marah sehingga dia tidak bisa berkata-kata. Dia tidak pernah tahu bahwa wanita jalang ini sangat pandai berbicara. Bahkan jika dia diturunkan dari posisi pewaris masa depan, dia tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Tetapi sekarang dia sangat pandai berbicara. Titik. Sepupu Xiaohui terluka parah. Jangan terlalu marah. Kamu akan mati. Apa yang harus kamu lakukan dengan kantong anggur dan kantong beras itu? Gu Qinglian sedikit khawatir. Gu Qinglian, kamu sangat arogan, bagaimanapun, kamu serakah untuk properti keluarga Gu, dan kamu rendah. Gu Xiaohui berkata dengan putus asa. Iya, baru tahu sekarang. Nanti ketahuan juga. Juga jangan bilang tidak peduli dengan harta keluarga. Karena tidak ada orang baik, jangan pura-pura sombong ya. Nada bicara Gu Qinglian datar dan asli. Dia tidak tahu mengapa, tapi dia merasakan kenyamanan saat ini. Dalam 5 tahun terakhir, dia telah terlalu banyak menderita dalam keluarga Gu. Pada saat ini, dia sedikit bangga. Oke, sangat bagus, aku akan memberitahu nenek apa yang kamu katakan, mari kita lihat bagaimana nenek membersihkanmu. Gu Xiaohui marah dan menutup telepon dengan marah. Bagaimana perasaanmu? Pada saat ini, Long Zaitian duduk di tempat tidur Gu Qinglian. Memegang ponsel di tangannya, melihat sesuatu, dan bertanya dengan sengaja atau tidak sengaja. Itu baik. Gu Qinglian meletakkan telepon, hampir secara naluriah. Dia telah menderita begitu banyak keluhan selama bertahun-tahun. Bahkan hari ketika mereka mengambil kontrak di tangannya, dia masih merasa sedih. Sekarang, dia akhirnya mengeluarkan kekesalannya. Haha, tidakkah kamu ingin berterus terang, apa yang kamu katakan terlalu banyak? Gu Xiaohui masih terluka, dan itu masih luka dalam. Long Zaitian tidak bisa menahan tawa ketika dia mendengar kata-kata itu. Ini adalah pertama kalinya dia melihat Gu Qinglian berbicara begitu sederhana dan kasar, sangat menjengkelkan. Itu diajarkan olehmu. Long Zaitian, aku merasa bahwa kamu adalah orang yang sangat jahat. Ketika aku menandatangani kontrak, kamu membiarkanku menyelinap dalam persyaratan tambahan kontrak, bukan? Itu benarkan. Gu Qinglian memandang Long Zaitian dan berkata dengan marah. Orang ini biasanya terlihat konyol, tetapi pada saat-saat kritis, dia sehalus monyet. Jika kamu tidak memberitahuku, kamu tidak akan tinggal di belakang. Tidakkah kamu tahu kebajikan apa yang mereka miliki? Long Zaitian melirik Gu Qinglian dan berkata.
Jika dia menandatangani kontrak, dia tidak berpikir bahwa pencapaiannya mungkin adalah gaun pengantin untuk orang lain. Maka lelaki tua dari keluarga Gu tidak akan menganggap Gu Qinglian sebagai pewaris keluarga Gu. Hei, oke, kamu sebaik kamu, oke. Mendengar ini, Gu Qinglian mendengus. Long Zaitian memang benar, dia tidak bisa menahan diri. Selama bertahun-tahun, wanita tua dari keluarga Gu tidak pernah membiarkan dia terlibat dalam urusan keluarga Gu. Kalau tidak dia tidak mungkin dalam keadaan tertekan. Sepanjang waktu, kerjasama dengan keluarga Qin jelas merupakan kesempatan sekali seumur hidup baginya. Bagaimana dia bisa melewatkan kesempatan seperti itu? Orang-orang seperti keluarga Gu bahkan tidak serius dengan kontrak, sungguh. Long Zaitian tidak bisa berkata-kata. Hal penting seperti itu diabaikan oleh semua orang di keluarga Gu. Jika mereka benar-benar bekerja keras, mereka tidak akan terlalu malas dalam hal kontrak. Mereka tidak akan terlalu malas, dan saya masih tidak akan membuat bayangan sederhana seperti itu. Gu Qinglian mengangguk dan berkata dengan ringan, dia merasa bahwa dia masih melebih-lebihkan keluarga Gu. Itu benar. Long Zaitian setuju bahwa orang-orang dari keluarga Gu, selain meletakkan di rak sepanjang hari, sebenarnya adalah sekumpulan karung yang tidak berguna. Bab 219. Villa keluarga Gu, di aula yang luas. Wanita tua dari keluarga Gu memegang kontrak di tangannya. Melihatnya dengan serius, membuka beberapa halaman berikutnya, dan membacanya lagi dengan cermat. Siapa yang bisa memberitahu saya apa yang terjadi? Apa yang dilakukan urusan hukum grup? Gu Xiaohui, Departemen Hukum Grup adalah milik Anda, dan Anda adalah orang yang mengambil alih proyek ini. Mengapa Anda tidak memiliki kendali penuh atas persyaratan kontrak ini? Bahkan jika Anda tidak memiliki kendali penuh atas isi kontrak, mengapa Departemen Hukum Anda tidak meninjaunya dengan cermat? Wanita tua dari keluarga Gu memegang kontrak di tangannya, dan bertanya dengan wajah dingin. Ketika orang-orang di keluarga Gu mendengar kata-kata ini, mereka semua menundukkan kepala dan tidak berani berbicara. Siapa yang mengira bahwa kontrak penting seperti itu akan salah? Siapa yang mengira bahwa Gu Qinglian akan meninggalkan bayangan seperti itu dalam klausa tambahan kontrak? Nenek, bukan berarti kita tidak kompeten, tetapi musuh terlalu licik. Siapa yang mengira dia akan bermain trik dalam istilah tambahan, wanita ini benar-benar sialan. Gu Xiaohui berkata dengan getir. Bukannya kamu tidak kompeten. Lalu saya bertanya, apakah persyaratan tambahan itu tidak memiliki kekuatan hukum? Wanita tua dari keluarga Gu meraih kontrak di tangannya dan bertanya. Ketika semua orang mendengar kata-kata itu, mereka semua saling memandang, tidak berani menjawab. Kenapa kamu tidak bicara? Apakah karena kamu bahkan tidak memiliki pengetahuan hukum dasar? Wanita tua dari keluarga Gu bertanya lagi. Nenek, Nona Qin tertua juga menanyakan hal yang sama padaku. Gu Xiaohui sangat malu. Hehe, kalau begitu katakan padaku, apa yang harus aku lakukan sekarang? Wanita tua dari keluarga Gu mencibir dan bertanya. Ini, Gu Xiaohui tampak malu. Jika dia tahu apa yang harus dilakukan, dia tidak akan berada di sini. Yang bisa dia lakukan hanyalah memanggil dan memarahi Gu Qinglian. Tapi sepertinya dia tidak memarahi Gu Qinglian. Sebaliknya, dia yang dimarahi Gu Qinglian. Gu Qinglian wanita ini, sialan. Anda telah diusir dari keluarga Anda selama bertahun-tahun, mengapa Anda masih dihantui? Gu Xiaohui membenci hatinya. Sekarang, saya hanya bisa menjilat wajah tua ini dan berbicara dengan Nona Qin. Setelah waktu yang lama, wanita tua dari keluarga Gu berkata dengan dingin. Ketika orang-orang di bawah mendengar kata-kata itu, mereka dengan cepat memindahkan telepon. Memutar nomor kantor Qin Xiaomeng untuk wanita tua keluarga Gu. Halo, siapa kamu? Di ujung lain telepon, suara Qin Xiaomeng datang. Halo, saya Namong Yun, kepala keluarga Gu. Saya ingin berbicara dengan Anda tentang kerjasama dengan grup Anda. Wanita tua dari keluarga Gu sangat sopan dan otentik. Saya mengatakan bahwa saya hanya akan berbicara dengan orang yang bertanggung jawab. Apapun yang tertulis dalam kontrak, saya akan datang ke sini, tidak perlu bicara. Qin Xiaomeng mendengar kata-kata itu, nadanya dingin dan asli. Nona Qin, wanita tua ini juga sudah tua. Tidak bisakah kamu memberi wajah wanita tua ini? Wanita tua dari keluarga Gu berkata dengan nada yang agak dingin. Kamu ingin mengandalkan yang lama untuk menjual yang lama. Aku belum pernah mendengar orang tua yang bisa menggunakannya sebagai wajah. Qin Xiaomeng terdiam ketika dia mendengar kata-kata itu. Anda, ketika wanita tua dari keluarga Gu mendengar kata-kata itu, dia terdiam dalam sekejap. Dia tidak bermaksud seperti itu, tetapi Qin Xiaomeng dapat mengubah maknanya. Jika tidak ada yang bisa dilakukan, tutup dulu. Qin Xiaomeng berkata lagi, Nona Qin, masalah kontrak adalah masalah pihak saya. Anak-anak yang main-main. Saya tidak tahu keseriusannya. Beberapa klausa yang seharusnya tidak ditambahkan telah menyebabkan situasi hari ini. Wanita tua dari keluarga Gu berkata dengan cepat lagi. Bagaimana kontrak penting seperti itu benar-benar membuat anak-anak bermain-main. Keluarga Gu Anda benar-benar mengejutkan. Saya tidak berpikir Anda cocok untuk menjadi kepala keluarga Gu. Jika Anda mengelola keluarga seperti ini, apakah Anda pikir Anda Wu Zetian? Berikan kepada Anda. Dalam 3 hari, saya harap Anda dapat memberi kami solusi yang memuaskan bagi kami berdua.
Jika tidak kami akan mengambil jalur hukum. Kata-kata Qin Xiaomeng sangat tajam dan otentik. Ketika wanita tua dari keluarga Gu mendengar kata-kata itu, dia akan mengatakan sesuatu. Tetapi sudah ada pesan sibuk dari sisi yang berlawanan. Qin Xiaomeng langsung menutup teleponnya. Ketika semua orang melihat situasi ini, mereka semua saling memandang. Yang lain, tidak tahu apa yang harus dilakukan untuk sementara waktu. Pada saat ini, Long Zaitian masih berbaring di tempat tidur Gu Qinglian dan memegang teleponnya. Dalam waktu setengah jam, nenekmu pasti akan meneleponmu. Long Zaitian berkata dengan santai. Bagaimana kamu tahu? Gu Qinglian melirik Long Zaitian dengan marah dan bertanya. Jika tebakanku benar, Gu Xiaohui akan pergi kepadanya untuk menyelesaikan masalah. Wanita tua itu akan mencoba memanggil Qin Xiaomeng pasti akan membuatnya merasa tidak enak. Pada saat itu, wanita tua itu akan menyadari siapa yang sebenarnya dapat diandalkan. Long Zaitian hanya berkata santai. Ini kira-kira sama seperti yang saya pikirkan. Ketika Gu Qinglian mendengar kata-kata itu, dia hanya berkata dengan ringan. Tunggu dia menelepon, ikuti saja apa yang saya ajarkan, dan hanya itu. Long Zaitian berkata dengan acuh tak acuh lagi. Gu Qinglian mendengar kata-kata itu dan hanya menjawab. Berdengung. Begitu Long Zaitian selesai berbicara, ponsel Gu Qinglian berdering. Dia datang. Gu Qinglian melihat ide penelepon dan berkata, angkat, kata Long Zaitian. Gu Qinglian mendengar kata-kata itu dan menjawab telepon. Hei, siapa itu? Gu Qinglian bertanya. Qinglian, ini nenek. Di ujung telepon yang lain, suara wanita tua dari keluarga Gu datang. Oh, jadi itu nenek, apakah ada yang ingin dilakukan nenek denganku? Gu Qinglian bertanya dengan sadar, dan melihat Long Zaitian mengedipkan mata ke samping. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mencubit lengan Long Zaitian. Bajingan ini tahu bahwa dia membuat masalah pada saat yang kritis. Bukan apa-apa, aku hanya ingin melihat bagaimana kabarmu baru-baru ini. Wanita tua dari keluarga Gu sedikit malu dan berkata, tidak ada apa-apa di sini, tetapi ada hal besar, hanya malu untuk berbicara saat ini. Bagaimana hidupku? Nenek tidak tahu betul. Kami baru bertemu kemarin. Nenek mengambil proyek di tanganku dan mengatakan kepadaku bahwa jika aku tidak bisa membeli villa di puncak gunung, aku tidak akan pernah melihat kembali ke rumah. Apakah? Nenek mulai cepat lupa. Villa di puncak gunung mahal sekali, saya tidak mampu membelinya. Saya bukan lagi anggota keluarga, dan saya tidak akan menjadi anggota keluarga dalam hidup saya. Gu Qinglian sedikit tidak berdaya. Kata-kata nenek semuanya adalah kata-kata marah. Kamu adalah darah keluarga Gu saya. Ini tidak akan pernah berubah. Wanita tua dari keluarga Gu jujur pada dirinya sendiri. Untuk kontrak besar ini, tidak ada yang bisa dia lakukan. Bahkan jika itu palsu, pertunjukan akan tetap berlangsung. Nenek, jangan katakan itu. Kepala keluarga memiliki satu kata, dan sulit untuk mengejar kuda. Mengubah urutan hari adalah hal yang tabu besar dalam keluarga. Nenek mengendalikan situasi secara keseluruhan keluarga. Yah, itu bukan masalah besar. Gu Qinglian melanjutkan, karena kamu ingin berpura-pura, maka aku akan menemanimu berpura-pura. Siapa yang tidak jijik jika kamu berpura-pura seperti ini? Ketika wanita tua dari keluarga Gu mendengar kata-kata itu, dia ingin mengatakan sesuatu. Tetapi dia merasa bahwa topik yang ingin dia bicarakan telah sepenuhnya diblokir oleh Gu Qinglian. Ini adalah ritme mengobrol sampai mati. Bab 220. Jika nenek tidak ada keperluan, aku akan menutup telepon dulu. Gu Qinglian berkata lagi. Tunggu sebentar. Sekarang, wanita tua dari keluarga Gu akhirnya terburu-buru. Ada lagi, nenek? Gu Qinglian bertanya. Gu Qinglian, aku tidak akan pergi begitu saja. Aku akan menjelaskan bahwa dalam kontrak dengan keluarga Qin, ada persyaratan tambahan. Apakah kamu secara tidak sengaja mencampur-adukan beberapa istilah yang seharusnya tidak ada? Wanita tua dari keluarga Gu bertanya dengan acuh tak acuh. Ya, tapi itu disengaja, aku melakukannya dengan sengaja. Gu Qinglian sangat langsung dan otentik. Saya melakukannya dengan sengaja, apa yang dapat Anda lakukan dengan saya? Gu Qinglian, apakah kamu benar-benar ingin melakukan hal seperti itu? Wanita tua dari keluarga Gu menggertakkan giginya. Bukan aku yang menyelesaikan sesuatu lebih dulu, nenek yang menyelesaikan sesuatu lebih dulu. Usir kami dari keluarga Gu, cabut kontrak yang aku negosiasikan dengan sangat keras. Menggunakan hasilku untuk membuat gaun pengantin untuk orang lain. Tidakkah kamu pikir kamu melakukannya sendiri? Apakah itu tidak cukup? Gu Qinglian mendengar kata-kata itu, dan suaranya dingin dan asli. Selama bertahun-tahun, bukan karena dia tidak ingin melawan, tapi dia tidak bisa menemukan kesempatan. Selama dia diberi kesempatan, orang-orang seperti keluarga Gu tidak bisa menjadi lawannya sama sekali. Anda, wanita tua dari keluarga Gu sangat marah. Jika kamu ingin berbicara denganku, tolong perhatikan sikapmu. Jika kamu bahkan tidak bisa mengatur emosimu sendiri, jangan bicara padaku. Bagaimanapun, apakah kerjasama ini berhasil atau tidak, itu tidak ada hubungannya dengan saya. Apalagi, bahkan jika kontrak ini tidak dinegosiasikan pada akhirnya, bahkan saya tidak menderita kerugian, bukan saya yang menderita.
Jika Anda semua tidak memahami situasi ini, maka sebenarnya tidak perlu berbicara dengan saya. Gu Qinglian berkata dengan acuh tak acuh, pada saat ini, wanita tua dari keluarga Gu terdiam. Jika tidak ada yang lain, aku akan menutup telepon dulu. Gu Qinglian berkata dengan ringan, tanpa menunggu wanita tua dari keluarga Gu menjawab, dia hanya menutup telepon. Di ujung telepon yang lain, wanita tua dari keluarga Gu sudah sangat marah. Dia membangkang, dia benar-benar membangkang. Apa yang dia inginkan? Aku sudah mengatakan itu, apalagi yang dia inginkan. Dalam hatinya, dia tidak memiliki nenekku sama sekali. Setelah mengetahui bahwa Gu Qinglian telah menutup telepon, wanita tua dari keluarga Gu menjadi marah. Nenek, Gu Qinglian itu awalnya tidak berpendidikan, sangat tidak setia dan tidak berbakti, apa gunanya dia? Pada saat ini, Nyonya Yang, istri Gu Haidong, tuan kedua dari keluarga Gu, tidak lupa menginjak Gu Qinglian. Itu benar, apa hebatnya mengandalkan trik kecil ini? Tercela, sialan. Wanita ini, kamu tidak boleh membiarkan dia ikut campur dalam urusan keluarga di masa depan. Dia hanyalah serigala bermata putih yang tidak dikenal. Semua orang berbicara banyak, dan nada suara mereka secara mengejutkan konsisten, semuanya menekan Gu Qinglian. Gu Qinglian adalah mimpi buruk mereka. Gaya Gu Qinglian dalam melakukan sesuatu sama dengan gaya orang tua dari keluarga Gu. Dia tegas dan tidak mementingkan diri sendiri. Jika orang seperti itu dipromosikan, tidak mungkin mereka menggunakan kesempatan sekecil apapun untuk menghasilkan uang. Cukup, diam. Dia hanya mengandalkan trik kecil ini untuk memasukkanmu. Jika dia tidak bisa melakukannya, kamu tidak bisa melakukannya. Apa yang kamu makan dengan begitu banyak mata? Biasanya ketika kamu menghasilkan uang, tidak ada Anda mengambil lebih sedikit. Ketika Anda melakukan sesuatu, tidak ada dari Anda yang penuh perhatian. Mendengarkan kata-kata ini, wanita tua dari keluarga Gu sangat marah. Ketika semua orang mendengar kata-kata itu, mereka semua tidak berani berbicara, dan tidak menyenandungkan sepatah kata pun. Di satu sisi, mereka bersalah, dan di sisi lain, mereka tidak berani membantah. Biarkan kalian semua turun, aku tidak bisa menemukan cara untuk menghadapinya, apa gunanya berkumpul di sini. Wanita tua dari keluarga Gu menstabilkan emosinya, dan kemudian memberitahu semua orang. Semua orang mendengar kata-kata itu, tetapi mereka tidak berani tinggal, dan mereka semua bubar. Melihat kerumunan yang tersebar, wanita tua Gu menutup matanya dan menggosok pelipisnya dengan tangannya. Pada saat ini, dia sangat kesal. Sekarang sudah lewat jam 11. Setelah mengirim Long Xiaoxi ke sekolah, Long Zaitian bersembunyi di kamar Gu Qinglian. Saat itulah terdengar deru mobil di luar. Mendekati, ada suara Wang Mei, dan suara seorang pria. Jendela Gu Qinglian terbuka, jadi dia dan Long Zaitian bisa mendengar gerakan di luar. Orang itu ada di sini, turunlah bersamaku. Gu Qinglian mendengarkan suara di luar, dan berkata kepada Long Zaitian. Baiklah, Long Zaitian sangat perhatian, tidak peduli apa, Gu Qinglian adalah wanitanya, setidaknya dalam nama. Karena itu, dia tidak akan membiarkan siapapun mengingininya. Haruskah kita lebih intim? Gu Qinglian bertanya, tetapi setelah mengatakan itu, tangan kecil itu sudah memegang lengan Long Zaitian dengan sangat kasar. Seolah-olah dia takut Long Zaitian akan melarikan diri. Sesukamu. Long Zaitian hanya ringan dan otentik. Hei, Long Zaitian, jangan acuh tak acuh, oke. Dia ingin menculik istrimu sekarang, jadi itu sikapmu. Gu Qinglian sangat tidak puas dengan reaksi Long Zaitian, sikap macam apa bajingan ini. Apakah dia tidak peduli dengan dirinya sendiri? Gu Qinglian merasa tidak puas di hatinya. Benar saja, pria berkuku besar. Kalau begitu, haruskah aku turun dan melenyapkannya? Long Zaitian terdiam saat mendengar kata-kata itu. Kamu akan melihat situasinya ketika saatnya tiba. Jika dia bertindak terlalu jauh, kamu akan menghapusnya. Gu Qinglian berkata dengan ringan. Ya, Long Zaitian menjawab. Gu Qinglian, para tamu ada di sini, apa yang kamu lakukan bersembunyi di sana? Pada saat ini, suara Wang Mei datang. Mendengar suara ini, Gu Qinglian jelas mengernyit, menghela nafas, dan turun. Tapi dia menyeret Long Zaitian, dan dia sangat erat memegang lengan Long Zaitian. Di ruang tamu, seorang pria tinggi berwarna gandum sedang duduk di meja, di seberang Wang Mei. Wang Mei sedang berbicara dengannya, tetapi pria itu tidak tersenyum dan terus terang dalam kata-kata dan tindakannya, yang membuat Wang Mei sedikit malu. Gu Qinglian dan Long Zaitian turun dari lantai atas. Wang Mei baru saja melihat bahwa ketika dia melihat Gu Qinglian turun dengan menggandeng lengan Long Zaitian. Dia bahkan berubah menjadi hijau. Hehe, apakah ini Nona Gu? Pria jangkung itu berdiri dan menggaruk kepalanya, sedikit tidak nyaman. Melirik Gu Qinglian, dia bahkan lebih pemalu, dia belum pernah melihat wanita cantik, tinggi dan ramping, bahkan lebih terdiam. Ya, mendengar ini, Gu Qinglian bertanya dengan acuh tak acuh. Hehe, halo Nona Gu, nama saya Liu Xianda, saya orang yang kasar, tolong jangan tersinggung Nona Gu. Liu Xianda tertawa, sedikit malu, sulit baginya untuk bersikap wajar di depan wanita cantik seperti itu. Baik, Gu Qinglian berkata dengan ringan. Bolehkah aku bertanya siapa ini?
Hanya pada saat ini Liu Xianda memperhatikan Long Zaitian yang memegang lengannya Gu Qinglian, tertegun sejenak, dan bertanya. Dalam hatinya, dia juga mulai menebak identitas Long Zaitian.